Halo guys, selamat datang di Epic Movie. Pada video kali ini kita akan membahas cerita film animasi terbaru Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan peringatan, video ini akan mengandung konten spoiler sampai akhir. Jadi saya harap kalian tidak keberatan dengan video ini. Atau lebih baiknya Anda menonton video aslinya di bioskop. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pembahasan cerita dari film Spider-Man Across the Spider-Verse. Cerita ini dimulai diperlihatkan Gwen sedang bermain drum bersama anggota bandnya. Namun di sana, Gwen tidak fokus bermain drum karena teringat kenangan masa lalunya, Miles Morales. Ingatan Gwen yang bermain drum dengan perasaannya sampai melebihi musik anggota bandnya, yang membuat temannya Gwen sadar kalau Gwen tidak baik-baik saja. Teman-teman Gwen meminta pada Gwen bercerita apa yang terjadi padanya, tetapi Gwen tidak mau. Ia pun memutuskan untuk keluar dari band itu. Terlihat kemanapun Gwen pergi selalu memikirkan Miles. Gwen pun merasa telah kehilangan sosok seperti Miles. Karena dulunya Gwen memutuskan tidak memiliki teman lagi. Setelah kehilangan Peter. Dulu Peter Parker merupakan teman baik Gwen. Peter Parker bukanlah seorang Spider-Man. Ia hanyalah seorang manusia biasa tanpa adanya kekuatan. Tetapi Peter Parker di sini sangat kagum dengan Spider-Woman. Ia selalu memoto Spider-Woman itu, lalu diperlihatkan kepada Gwen, yang padahal Spider-Woman tersebut adalah Gwen sendiri. Peter Parker yang tidak memiliki kekuatan selalu kena bully dari temannya. Merasa dirinya selalu ditindas, Peter Parker memutuskan minum serum buatan Dr. Connor, membuat Peter Parker berubah menjadi The Lizard. Setelah Peter Parker berubah menjadi The Lizard, Peter Parker langsung membalas dendamnya kepada orang yang telah membulinya. Di saat itu, untungnya ada Gwen untuk berusaha memberhentikan Peter. Namun di sini Gwen tidak tahu kalau The Lizard tersebut adalah Peter. Akibat pertarungan mereka, membuat bangunan sekolah mereka rusak, yang membuat Peter kejatuhan reruntuhan. Hal itu membuat Peter kembali ke wujud normalnya. Namun sayang nyawa Peter tidak terselamatkan. Tetapi sebelum Peter kehilangan nyawanya, ternyata Peter sudah tahu kalau Gwen adalah Spider-Woman. Peter pun menyampaikan kalau dia ingin seperti Gwen yang mempunyai kekuatan. Lalu Peter Parker pun kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah kepergian Peter, ayah Gwen, seorang polisi, datang ke tempat tersebut untuk memeriksa keadaan. Di sana dia melihat Spider-Woman lagi sedang bersama Peter. Gwen pun langsung pergi dari sana, yang membuat ayahnya Gwen berpikir Spider-Woman yang telah membunuh Peter Parker. Itu alasan Gwen tidak mau memiliki teman lagi. Ayahnya Gwen pun berjanji akan menangkap Spider-Woman yang telah membunuh teman baiknya Gwen. Namun tidak lama ayahnya mendapatkan laporan telah terjadi penyerangan di museum. Ayah Gwen pun langsung pergi segera ke tempat TKP karena dia sangat yakin Spider-Woman akan muncul di sana. Sedangkan Gwen langsung memakai baju spidernya dan langsung menuju ke museum juga. Ayah Gwen yang telah sampai ke tempat TKP mendapat laporan kalau penyerangan dilakukan oleh seorang penjahat, yaitu Vulture. Namun di saat itu, Spider-Gwen muncul menangkap mereka semua dengan jaringnya, agar para polisi tidak berusaha menangkap dirinya. Di dalam museum, Spider-Gwen bertarung melawan Vulture. Namun Gwen sadar, Vulture yang dilawan bukanlah Vulture yang dia kenal. Apalagi Vulture tersebut mengalami glitch. Gwen pun sadar kalau Vulture ini berasal dari dimensi lain. Walaupun dari dimensi lain, Vulture adalah seorang penjahat. Gwen pun langsung maju untuk menghentikan Vulture itu. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba saja Gwen dapat bantuan dari Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, yang keluar dari portal dimensi. Gwen pun bicara kepada Miguel, kalau ia tahu kalau Miguel berasal dari dimensi lain, yang menggunakan jam tangan yang ada di tangan Miguel, yang dimana alat tersebut bernama Gizmo. Lalu Gwen dan Miguel bertarung melawan Vulture. Walaupun mereka berdua melawan Vulture, mereka pun tidak sanggup melawannya. Jadinya Miguel meminta pada Layla mengirimkan bantuan, di mana bantuan tersebut adalah Spider-Woman, yaitu Jessica Drew. Gwen yang pertama kali melihat Jessica Drew merasa sangat kagum padanya. Gwen merasa Jessica Drew bisa membuatnya menjadi Spider-Woman yang lebih baik.
Yang tidak disangka juga, Jessica Drew sekarang dalam kondisi hamil. Di tengah pertarungan mereka, Jessica melihat potensi Gwen yang sangat lincah dan kuat. Jessica Drew pun bicara pada Miguel untuk mengajak Gwen ikut tim mereka. Miguel pun langsung menolaknya. Di tengah pertarungan mereka, peluncur keluar ke museum dan menembakkan ke arah helikopter yang membuat helikopter terjatuh. Untungnya berkat dari Gwen serta bantuan Miguel dan Jessica Drew, mereka berhasil menyelamatkan helikopter serta helikopter itu. Sedangkan peluncur juga ditangkap oleh Miguel. Di saat Gwennya beristirahat, tiba-tiba ada ayahnya Gwen yang datang menodong pistol pada dirinya. Karena Spider-Woman telah membunuh Peter Parker. Sayangnya Gwen tidak bisa melawan karena kehabisan jaring. Ditambah lagi, ayahnya, Gwen memberikan tembakan peringatan yang membuat Gwen makin panik. Dan Gwen pun mau tidak mau harus membuka topengnya agar bisa menghentikan ayahnya. Ayah Gwen pun melihat itu sangat terkejut. Gwen pun berusaha menjelaskan pada ayahnya, dia bukan membunuh Peter Parker. Tapi yang tak disangka, ayahnya Gwen tetap ingin menangkap Gwen. Yang untungnya saat itu, Miguel berhasil menghentikan ayahnya Gwen. Jessica Drew pun merasa kasihan kepada Gwen, meminta kepada Miguel untuk mengajak Gwen pergi juga ke tempat mereka. Awalnya Miguel masih tidak mau membawa Gwen. Karena Miguel merasa kasihan kepada Gwen, akhirnya Miguel mengajak bergabung ke tim mereka dan memberi kesempatan kepada Gwen dengan memberi gizmo kepada Gwen. Lalu Miguel, Jessica Drew, dan Gwen meninggalkan ayahnya dan masuk ke dimensi lain. Kita sekarang berpindah ke Universe Miles, yaitu Brooklyn, R1610. Di sana kita diperlihatkan orang tua Miles ada di ruangan guru, bersama guru Miles, membicarakan nilai Miles. Karena pembicaraan belum dimulai, karena Miles tidak ada di sana. Mereka masih menunggu kehadiran Miles. Lalu kita berpindah di tempat lain di minimarket. Kita diperlihatkan seorang penjahat yang bernama Spot sedang berusaha merampok ATM menggunakan kekuatannya, yaitu sebuah lubang portal dimensi. Tapi aksi Spot ketahuan oleh pemilik minimarket, membuat Spot harus melawan penjaga toko itu. Tetapi saat perkelahian mereka, sudah ada Spider Miles mengawasi mereka. Miles yang baru pertama kali melihat Spot merasa aneh melihat tubuhnya dipenuhi dengan lubang. Apalagi Spot ini masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Di saat itu, Miles mendapatkan pesan dari ayahnya yang sedang menunggu dirinya. Miles pun harus segera mungkin mengalahkan Spot supaya bisa bertemu dengan ayahnya. Di pertarungan Miles melawan Spot, Miles sudah sangat berpengalaman menjadi Spider-Man. Setelah 1 tahun dia telah menjadi Spider-Man, bahkan Miles bisa menjawab chat ayahnya di tengah pertarungan melawan Spot. Karena hal ini membuat Spot jengkel karena Miles meremehkan dirinya. Pada akhirnya, Miles berhasil menghentikan Spot dengan mengikat Spot dengan jaringnya. Miles langsung menemui ayahnya serta ibunya yang telah lama menunggunya, yang berada di kantor gurunya. Di sana gurunya menjelaskan Miles adalah anak yang cerdas dan nilainya cukup bagus, kecuali pelajaran bahasa Spanyolnya. Di saat pembicaraan tersebut, Spider Miles merasa adanya bahaya. Ternyata di atas gedung, Spot berhasil melepaskan dirinya dari jaring laba-laba Miles. Karena Miles harus pergi, Miles pun harus pergi dari sana dengan beralasan karena ada urusan yang mendesak. Sedangkan ayahnya Miles juga mendapatkan tugas dengan keberadaan Spot. Ayah Miles juga ikut pergi menangkap Spot. Miles pun kembali ke kamarnya langsung menggunakan kostumnya dan langsung mengejar Spot. Pertarungan Miles melawan Spot membuat mereka terdampar ke mobil ayahnya Miles. Jadi ayahnya Miles ikut membantu Spider-Man menangkap Spot. Tetapi karena Spot dapat berpindah-pindah tempat, membuat mereka sangat susah menangkap Spot. Sampai pada akhirnya mereka terbawa ke tempat reruntuhan Akamax. Di sana Spot menjelaskan bahwa dirinya yang membuat Miles menjadi Spider-Man. Yang dimana dulunya Spot ini adalah seorang ilmuwan dari Alchemax yang ditugaskan mengembangkan mesin Collider, di mana percobaan mereka membawa laba-laba dari dimensi lain, di mana laba-laba radioaktif yang telah menggigit Miles, membuat Miles menjadi Spider-Man seperti sekarang. Sedangkan Miles telah membuat dirinya menjadi orang jahat, yang dimana Miles menghancurkan mesin Collider. Spot yang masih menjadi manusia biasa berada di sana.
Tetapi karena mesin tersebut meledak, membuat ilmuwan itu masuk ke mesin collider. Ia pun berubah menjadi seperti sekarang. Akibat perubahan ini membuat dia kehilangan keluarga dan teman-temannya yang sudah tidak mau lagi bertemu dirinya, dan dirinya dipecat dari pekerjaannya. Spot yang kesal pada Miles mencoba untuk menyerang Miles, tetapi Spot tidak bisa mengendali kekuatannya. Spot pun masuk ke lubang dimensi buatannya sendiri. Karena ayahnya Miles tidak berhasil menangkap Spot, membuat kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan barusan juga dia memiliki masalah pada anaknya. Miles juga mendengar masalah ayahnya dan juga bisa langsung memahaminya. Dan ayahnya bercerita kepada Spider-Man. Dia sangat sulit memahami anaknya. Padahal ayahnya Miles tidak ingin kehilangan anaknya. Dan Miles pun bicara kepada ayahnya supaya dia memberikan kesempatan pada anaknya dan memilih kehidupannya sendiri. Dan Spider-Man pun langsung pergi. Sedangkan Spot berada dalam lubang dimensinya sendiri, di mana banyak lubang dimensi. Lubang tersebut terhubung ke dimensi lain, seperti dimensi kartun 90-an, dimensi logo, tapi tidak lama kemudian Spot tertarik dalam dimensinya. Itu di Air Miles 1610. Tetapi sekarang tubuh Spot tidak memiliki lubang lagi. Jadi, dia harus membuat collider untuk membuat lubang dimensinya kembali. Kembali kepada Miles, dia telah kembali ke rumahnya, yang dimana tempat tinggalnya sekarang melakukan pesta. Tetapi kedatangan Miles yang sangat terlambat membuat orang tua Miles kesal kepada Miles. Orang tua Miles pun bertanya kepada Miles, kenapa Miles terus menghindar dari mereka? Miles pun menjawab, dia hanya ada urusan pribadi saja. Hal ini membuat orang tua Miles semakin kesal, karena Miles tidak terbuka kepada mereka. Mereka pun berdebat satu sama lain, membuat mereka dilihat orang-orang yang ada di sana. Perdebatan itu membuat Miles kembali ke kamarnya. Orang tua Miles melakukan hal ini karena mereka takut kehilangan Miles. Karena Miles makin lama makin dewasa. Di saat itu tak disangka ada portal yang muncul di kamar Miles. Secara mengejutkan Miles, Gwen pun keluar dari di sana. Mereka menyadari mereka rindu satu sama lain. Miles dan Gwen pun melepas rindu dengan berkeliling kota. Tetapi di saat mereka sedang berayun, Gwen secara diam-diam pergi meninggalkan Miles untuk menaruh kamera tersembunyi yang mengarah kepada Spot. Karena Gwen datang ditugaskan untuk menangkap Spot. Lalu Gwen datang kembali bertemu dengan Miles. Dan mereka pun duduk di menara jam secara terbalik. Gwen pun bilang sangat senang sekali bertemu dengan Miles. Karena Gwen menganggap Miles temannya sangat dekat. Kemudian Miles mengajak Gwen pergi ke tempatnya untuk memakan beberapa cemilan yang ada di sana. Sambil Miles bertanya apakah boleh pergi ke tempat mereka. Bertemu dengan Miguel, merupakan pemimpin dari Gwen. Tetapi Gwen tidak mau membawa Miles ke tempat Miguel karena alasan yang masih disembunyikan oleh Gwen. Lalu kedua orang tua Miles datang ke sana untuk melihat mereka berdua. Tetapi di saat itu tiba-tiba Gizmo milik Gwen memperingatkan melanjutkan misinya. Gwen mau tidak mau harus melanjutkan misinya dan meninggalkan Miles. Membuat Miles merasa sedih karena begitu cepat berpisah dengan Gwen. Ibu Miles melihat itu merasa bersalah kepada Miles karena ia merasa terlalu mengekang kehidupan Miles. Jadi ibunya Miles mengizinkan Miles mengejar Gwen. Miles dengan saat itu senang dan langsung mengejar Gwen. Miles diam-diam terus mengikuti Gwen dari belakang. Dan akhirnya mereka berdua tiba di apartemen. Yang di sana ada barang-barang yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Gwen pun mencoba melihat rekaman kejadian tempat itu menggunakan alat gizmonya. Yang ternyata sebelum mereka sampai di sini, Spot telah membuat percobaannya untuk mengembalikan lubang hitam yang berada di tubuhnya, yang menggunakan materi gelap, yang dimana percobaan Spot berhasil. Ia pun bisa berpindah dimensi lain menggunakan titik hitam tersebut. Ini pun Gwen sangat panik karena ia gagal menangkap Spot, yang dimana diketahui oleh Jessica Drew, yang membuat Jessica Drew marah kepada Gwen karena telah lalai dalam misinya. Gwen pun bilang jangan menyampaikan kepada Miguel. Dia pun bilang kepada Jessica Drew akan memperbaiki kesalahannya. Jessica Drew pun memberikan kesempatan kepada Gwen satu kali lagi, dengan waktu 1 jam. Bila gagal, Jessica Drew pun akan melapornya kepada Miguel. Di dalam hati Gwen mengucapkan selamat tinggal kepada Miles, karena sepertinya dia tidak akan bertemu lagi dengan Miles. Lalu Gwen pun masuk ke portal dimensi.
Miles yang melihat kejadian itu pun merasa bersalah kepada Gwen. Ia pun memutuskan untuk membantu Gwen dengan memasuki portal dimensi, yang dimana portal tersebut membawa Miles ke R50101, yaitu universe dari Spider-Man India. Karena Miles tidak menggunakan gizmo membuat tubuh Miles menjadi kering. Di dalam universe itu, Miles melihat Gwen lagi sedang bertarung dengan Spot. Hal ini membuat Gwen sangat terkejut di tengah pertarungan mereka. Mereka dibantu oleh Spider-Man India, yaitu Vapid Prahaka. Kehidupan Vapid Prahaka ini sama saja kehidupan Spider-Man lainnya, menjadi kehidupan sebagai Spider-Man, sebagai seorang pelajar, serta memiliki pacar yang bernama Gayatri. Dan Gayatri ini memiliki ayah yang bernama Inspektur Singh. Lalu mereka bertiga melawan Spot pun kembali berlanjut, yang dimana Spot datang ke tempat ini untuk mengincar Alchemax. Untuk tepatnya, ia ingin meningkatkan kekuatannya dengan mesin yang ada di sana. Di dalam bangunan Alchemax, Spot sangat mudah berhasil menguasai tempat itu. Ia pun telah mengaktifkan dinding pelindung biar 3 Spider-Man tidak bisa mengganggukannya. Miles mencoba menghancurkan dinding itu dengan menyerap alir listrik ke dinding itu agar Miles dapat meledakkan alir listrik dari tangannya. Untungnya di saat itu ada Spider-Man Fang yang datang membantu mereka, yaitu Hobie Brown. Hobie Brown yang sangat mudah menghancurkan dinding itu. Dalam pertarungan 4 Spider-Man melawan Spot, mereka sangat kesulitan menyerang Spot karena Spot sangat hebat menggunakan lubang hitamnya. Sampai pada akhirnya, Spot berhasil mengaktifkan Cloder itu. Sampai Spot memasukinya yang membuat kekuatan Spot meningkat. Bahkan bagian putihnya hanya tersisa di sebagian tubuhnya. Karena bangunan mau hancur, 4 Spider-Man pun itu pergi dari sana. Tapi Spot memotong bangunan Alchemax itu yang membuat bangunan itu jatuh yang akan menabrak ke arah jembatan dan bangunan lainnya. Dengan segera keempat Spider-Man melakukan evakuasi besar-besaran. Mereka memasuki bangunan dan jembatan untuk mengungsi para penduduk. Singkat cerita, Miles pun dibawa oleh Jessica Drew untuk menemui Miguel. Begitu juga dengan Gwen. Kemudian mereka bertiga ditemani oleh Jessica Drew pergi ke markas Society, yaitu R928. Miles yang baru pertama kali masuk markas Society merasa sangat kagum melihatnya, karena banyak sekali Spider-Man dan Spider-Woman yang berada di tempat itu. Karena Miles mengalami glitch karena berada di universe berbeda, Jessica pun memberi gelang pencegah glitch untuk melindungi Miles, tetapi tidak bisa dipakai ke dimensi lain, seperti gelang Gizmo. Di markas ini, Miles bertemu dengan banyak sekali manusia laba-laba. Seperti yang paling ditunjukkan ada Ben Reilly, ada Spider-Man, PS4 dan PS5. Dan ada juga Spider-Man yang berasal dari dunia virtual, dan banyak lagi Spider-Man lainnya. Pada sampai akhirnya, Miles bertemu dengan Miguel, pemimpin Spider-Man Society. Tetapi pertemuan Miles dengan Miguel berjalan tidak baik, karena Miguel menyalahkan Miles membuat Spot kabur. Saat pertemuan menegangkan itu, untungnya ada Peter V. Parker yang datang mencairkan suasana bersama putrinya, Mayday. Lalu Miguel menyampaikan kalau Miles telah menyebabkan canon event. Pertama, Miguel menjelaskan manusia laba-laba alias Spider-Man. Setiap universe, para Spider-Man akan ada kejadian yang sama, yaitu mereka kehilangan orang yang sangat berharga bagi mereka untuk menjadi seorang Spider-Man. Seperti contohnya, Peter Parker akan kehilangan paman ataupun kapten polisi, yaitu memiliki hubungan dekat yaitu ayah Stacey. Sedangkan Miles pernah juga mengalami kejadian itu waktu kehilangan paman Eren. Dan tadi Miles telah menyebabkan canon event. Waktu menyelamatkan Inspektur Singh, seharusnya Miles membiarkan Inspektur Singh tewas untuk mencegah canon event terjadi. Dan juga agar Spider-Man Vapid Prahaka, Spider-Man dari India, bisa belajar dari kehilangan seorang, sama seperti kebanyakan Spider-Man. Itu kenapa Gwen ingin menghentikan Miles tadi, yaitu menghentikan kejadian canon event, serta menyelamatkan Miles dari hal yang berbahaya. Miguel memberitahu kalau dirinya pernah secara tidak sengaja menghancurkan sebuah universe pada saat canon event. Dulu Miguel pernah menemukan universe yang kehidupannya berjalan seperti manusia biasa, memiliki kehidupan bahagia bersama putrinya. Tetapi versi dari Miguel itu telah terbunuh akibat sebuah pembunuhan. Miguel pun memutuskan peran untuk menggantikan kehidupan Miguel
yang telah tewas untuk menemani putrinya. Tetapi akibat tindakan Miguel ini malah menimbulkan Kenneth Event yang membuat universe itu lenyap, dan serta makhluk hidup yang tinggal di universe itu. Mendengar penjelasan Miles, ayahnya sebentar lagi menjadi seorang kapten, yang artinya Miles juga akan kehilangan ayahnya. Ketika Miles mendapat ingatan singkat dari Spot, tadi mendapatkan kekuatan dari Corridel Universe Spider-Man India, yaitu Miles melihat kalau ayahnya akan tewas karena terkena reruntuhan dari bangunan waktu menyelamatkan seorang anak kecil. Miles bertanya kepada Miguel, kapan insiden itu terjadi. Miguel pun menjawab, itu akan terjadi waktu ayahnya Miles dilantik, dalam 2 hari lagi. Mendengar itu, Miles berniat kembali ke Universe untuk menyelamatkan ayahnya, tetapi Miguel tidak setuju karena itu akan menyebabkan kekacauan Kenneth Event. Miguel meminta kepada Miles untuk merelakan nyawa ayahnya agar bisa menyelamatkan manusia yang berada di Universe Miles. Para Spider People mulai berdatangan mengelilingi Miles untuk mencegah Miles kabur. Akibat tidak menuruti perkataan Miguel, Miguel pun mengurung Miles dengan kurungannya, yang membuat teman-temannya kesal kepada Miguel. Obi Bros diam-diam mengajarkan kepada Miles untuk menghancurkan kurungan itu menggunakan telapak tangannya, dengan menggunakan kekuatan listriknya untuk menghancurkan kurungan itu. Miles pun melakukan hal tersebut membuat kurungannya hancur. Miles yang langsung pergi dari sana membuat Miguel memerintahkan Spider-Man People mengejar Miles, dan membuat Miles dikejar habis-habisan oleh para Spider People yang jumlah ratusan lebih, yang begitu banyak mengejar Miles, dimulai dari Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Cat, maupun Spider-T-Rex. Kejar-kejaran Spider-Man People terhadap Miles berlangsung sangat intensif, sampai mereka keluar dari markas Society. Peter B. Parker, Gwen, dan Spider-Man People yang mengejar Miles karena mereka tidak enakan dengan Miles karena tidak mau bertentangan dengan teman mereka. Peter B. Parker sempat mendorong Miles dari kejaran itu, menarik Miles ke tempat tersembunyi. Di sana Peter menyampaikan kalau dirinya tidak mau menjadi musuh Miles, karena Miles sudah membantu Peter memiliki tujuan hidup sampai Peter mempunyai seorang anak, yang padahal dulu Peter tidak mau memiliki seorang anak. Dan setelah bertemu dengan Miles, pikiran Peter langsung berubah. Peter berusaha menjadi penengah dari masalah ini. Tetapi obrolan mereka diganggu oleh Layla yang membuat lokasi Miles diketahui oleh Spider-Man lainnya. Jadi Miles lari kembali dari kejaran Spider People. Sekarang pelarian Miles semakin sulit karena Miguel menyuruh semua Spider-Man People mengejar Miles. Pada akhirnya, Miles berhadapan dengan Miguel yang tidak main-main dalam pengejaran ini. Dia mengejar Miles selayak Miles seorang penjahat. Miguel menyampaikan kepada Miles kalau Miles anomali asli. Laba-laba radioaktif yang dulu menggigit Miles berasal dari universe lain, dan seharusnya Miles tidak digigit oleh laba-laba itu. Akibat dari gigitan laba-laba itu ke Miles, universe dari tempat laba-laba itu tidak memiliki Spider-Man di dunia mereka. Seharusnya Miles tidak menjadi seorang Spider-Man, dan seharusnya Peter Parker di universe Miles masih hidup. Tetapi Peter Parker yang menolong Miles membuat Peter Parker kehilangan nyawanya. Dan lagi Miles membuat ledakan collidernya membuat Spot terlahir. Di sana Miguel sangat kesal kepada Miles karena masalah yang dibuat Miles membuatnya kerepotan untuk memperbaiki masalah itu. Dan Miles seharusnya tidak ada di sini dan membuat kesalahan, kata Miguel. Situasi ini menyesatkan Miles karena Peter dan Gwen mengetahui hal ini, membuat kecewa kepada mereka berdua. Tapi Peter dan Gwen sendiri takut memberitahu kepada Miles karena takut membuat perasaan Miles kecewa. Akibat Miles terdesak yang tidak ada orang yang membantunya, Miles akan tetap di rencananya. Dan Miles pun menyerap listrik dari kostum Miguel yang membuat Miles mengucapkan kalimat yang menjadi salah satu ikonik dalam film ini, yaitu Miles menyampaikan kepada Miguel kalau semua orang memberitahu dirinya bagaimana cerita harus berjalan, tetapi Miles menjawab kalau ia akan menentu cerita dengan caranya sendiri. Kemudian Miles mengucapkan tinggal kepada Gwen. Lalu Miles pergi kembali ke markas Society. Namun Miguel belum menyerah. Ia meloncat juga mengejar Miles. Miles yang telah berhasil sampai ke markas Society mengaktifkan robot laba-laba yang dapat mengantarkan Miles ke dimensinya.
Secara diam-diam, Miles kamuflase menggunakan transparan untuk mengaktifkan mesin itu. Tapi disadari mesin itu mendeteksi Miles berasal dari Universe 42. Mesin laba-laba pun aktif. Miles pun masuk ke dalamnya. Miguel yang sudah sampai di markas berusaha untuk memberhentikan mesin laba-laba mereka. Di saat bersamaan, Spider-Bat di ujung tahap untuk menghentikan mesin itu, tetapi tidak disangka Spider-Bat tidak menekan tombol pembatalan, dan ia memutuskan untuk membiarkan Miles pergi. Dengan bantuan Spider-Bat, mesin itu berhasil mengantarkan ke dimensi lain. Hal ini membuat Miguel sangat kesal karena Miles mengabaikan perkataannya. Gwen menyampaikan kepada Miguel, cara Miguel menghentikan Miles sangat berlebihan. Miguel pun malah berbalik menyalahkan Gwen, karena Gwen tadi membiarkan Miles kabur. Namun Miguel memutuskan mengembalikan Gwen ke negeri asalnya. Akibat Gwen tidak mengikuti lagi perkataannya, Gwen pun mengatakan kepada mereka semua seharusnya mereka menjadi orang yang baik. Setelah itu, Gwen pun dipindah dimensi asalnya menggunakan laba-laba. Miguel pun merasa kalau dia telah ke jalan yang benar. Lalu Miguel minta kepada Jessica Drew dan Scarlet Riley ikut bersama dirinya ke Universe Miles untuk menangkap Miles. Sedangkan beberapa Spider People lainnya ditugaskan untuk menangkap Spot. Miles yang telah sampai di dimensi lain berpikir kalau telah sampai ke dimensi asalnya. Dia pun segera kembali ke rumah. Gwen pun sendiri kembali ke asal dimensinya juga, tetapi gizmo milik Gwen telah diblokir, membuat Gwen tidak dapat pindah ke dimensi lain. Peter B. Parker telah kembali ke dimensi asalnya juga, untuk mengembalikan Mayday ke tempat tidur, sambil memikirkan masalah yang terjadi kepada Miles. Sedangkan Miguel, Jessica, dan Spider lainnya telah berada di Universe Miles, dan akan berpencar mencari keberadaan Miles. Kembali kepada Gwen. Kembali ke rumah untuk melihat ayahnya, karena ayahnya yang semakin kurus, karena memikirkan kepergian Gwen. Di sana Gwen mencoba menjelaskan kepada ayahnya kalau dia menjadi Spider-Woman karena dia mau menjadi orang baik, sama seperti dengan ayahnya menjadi seorang polisi. Dan Gwen pun memberikan tahu kalau dirinya mempunyai masalah yang mendesak dengan seseorang yang telah Gwen anggap sebagai teman. Kali ini Gwen tidak mau lagi kehilangan seorang teman. Tetapi di saat itu, Gwen dikejutkan ayahnya yang memberitahu dirinya tidak lagi bekerja di polisi. Sebelum ayah Gwen menjadi seorang kapten, karena ayah Gwen menjadi polisi, ingin menangkap Spider-Woman, telah membunuh teman baik Gwen, yaitu Peter. Setelah tahu Spider-Woman anaknya sendiri, ayahnya tidak beralasan untuk menangkap Spider-Woman lagi. Karena ayah Gwen ingin membuat anaknya tenang. Bagi ayah Gwen hal yang terbaik yang dia miliki. Mendengar itu, Gwen terharu langsung memeluk ayahnya. Tetapi secara bersamaan, Gwen mendapat jawaban untuk menyelesaikan masalah Miles, yang dimana ternyata permasalahan canon event yang menyangkut masalah pengorbanan kapten dapat diselesaikan apabila sang kapten tersebut tidak menjadi kapten, seperti ayahnya Gwen yang tidak menjadi kapten. Artinya, Gwen tidak akan kehilangan ayahnya. Kemudian ayahnya Gwen memberi titipan untuk Gwen dari Obi Brown, yang ternyata hadiah itu gizmo rakitan Obi Brown sendiri. Gwen pun berpamitan kepada ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Lalu Gwen meninggalkan ayahnya menggunakan gizmo rakitan Obi Brown. Setelah Gwen sampai Universe Miles, Gwen mengusir Spider lain untuk menangkap Miles dengan mengambil gizmo milik Spider-Man tersebut, lalu memindahkan Spider-Man itu ke dimensi lain. Sedangkan Miles sekarang telah memasuki kamarnya dengan perasaan yang penuh lega. Miles pun masih memakai jaket untuk menutupi pakaian Spider-Man-nya. Yang di dalam sana, Miles langsung bertemu dengan ibunya. Miles yang dipenuhi rasa ketegangan berusaha menjelaskan apa yang terjadi ke ibunya, serta akan memberitahu ada kejadian yang akan segera datang, yaitu musuh Miles bersama Spot. Namun Miles melihat ibunya merasa kebingungan penjelasan dari Miles. Miles pun memutuskan untuk membongkar identitasnya, tetapi ibu Miles tidak mengerti tentang Spider-Man. Namun Miles tetap menjelaskan kepada ibunya, tapi ibu Miles tetap tidak mengerti maksud Miles jika Miles hanya menghayal jadi superhero. Tiba-tiba saja ibu Miles telah pergi. Miles mengalami glitch yang membuat Miles sadar kalau dirinya tidak berada di universe asalnya dan mendarat ke universe yang salah.
karena mesin laba-laba yang telah mengirim Miles ke dimensi lain dan membaca DNA laba-laba yang telah menggigit Miles untuk berpindah ke dimensi, yaitu dimensi R42. Sedangkan Miles dimensi berasal dari R1610. Di lain sisi, Gwen telah masuk ke kamar Miles dan Gwen tidak menemukan Miles di sana, yang membuat Gwen sadar Miles pindah ke universe yang salah. Miles semakin dibuat terkejut setelah melihat pamannya Eren masih hidup di universe ini, yang membuat Miles kebingungan serta terharu bisa bertemu pamannya. Kemudian paman Miles mengajak Miles ke atas atap. Di sana Miles melihat gambar ayahnya, yang di sini ternyata ayahnya sudah meninggal. Lalu tiba-tiba ada seorang yang menyerang Miles dari belakang sampai Miles tidak sadarkan diri. Gwen yang berada di rumah Miles mendengar pembicaraan ayah Miles dan ibunya, yang sedang kebingungan keberadaan Miles. Gwen memutuskan untuk menemui orang tua Miles dan menyembunyikan kostum dengan jaketnya dan menyampaikan kepada mereka kalau dirinya akan mencari Miles yang sekarang tidak diketahui. Orang tua Miles kesal melihat Gwen yang seenaknya masuk ke rumah orang. Yang mereka ketahui, yang terakhir kali Miles bersama Gwen. Gwen tidak bisa menjelaskan masalah ini, tetapi Gwen akan tetap mencari Miles, serta memberitahu kepada mereka kalau Miles sangat sayang sama mereka berdua, bahkan melebihi apa yang mereka bayangkan, karena Gwen sudah melihat buktinya. Hal ini yang membuat orang tua Miles merasa tenang, dan Gwen pun langsung pergi dari sana meninggalkan mereka. Kembali kepada Miles, dia sekarang telah sadarkan diri di tempat tinggal pamannya. Di sana Miles menjelaskan kepada pamannya kalau ia berasal dari universe yang berbeda, yang dulunya ia memiliki seorang paman seperti paman Eren, yang seorang villain yang bernama Foiler. Tetapi paman milik Miles berakhir menjadi orang yang baik, turut melindungi Miles. Dan pamannya di universe ini memberitahu kalau dia di universe ini tidak menjadi Foiler. Lalu muncul sosok Foiler dari atas tiang, dan ternyata ia menyerupakan Miles dari universe ini, yang seharusnya dia yang digigit oleh laba-laba yang menggigit Miles. Namun laba-laba itu telah menggigit Miles yang salah. Miles di universe ini jadi Foiler mengikuti pamannya. Miles meminta kepada mereka berdua untuk melepaskan dirinya, agar ia bisa menyelamatkan ayahnya. Lalu kita beralih kepada Gwen. Gwen sekarang pun mengumpul timnya sendiri untuk menyelamatkan Miles. Dan film Spider-Man Across the Verse pun berakhir. Ceritanya akan berlanjut lagi di film Spider-Man selanjutnya di tahun depan untuk melanjutkan film Spider-Man Across the Verse. Terima kasih telah menonton, semoga harimu menyenangkan.